channel, yay! Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan review compact powder dari brand Lakme. Nah, ini adalah rekomendasi dari aku untuk compact powder di bawah 100.000, murah banget kan? Nah, ini juga bukan sebuah first impression karena aku udah make sebelumnya. Jadi ini aku mau sharing aja ke kalian karena aku punya shade-nya yang lengkap. Aku mau cerita sedikit dulu sebelumnya. Jadi aku tahu brand Lakme itu dari pertama kali mereka brandnya launching beberapa tahun lalu, dan aku udah pernah coba Moist Foundation serta CC cream dari mereka. Dan juga aku belum pernah nyoba foundation terbaru mereka yang botolnya kecil. Tapi di video ini aku sengaja nggak pakai CC cream atau Moist Foundation dari mereka karena keduanya itu kebetulan warnanya kurang cocok sama aku, terlalu terang. Jadi ini aku pakai punya aku sendiri aja. Langsung aja nih aku mau kasih tahu kalian packagingnya kayak gini. Jadi ini tuh comes with a box dan namanya itu adalah Skin Brightening Compact. Udah ada SPF 20-nya, jadi udah ada sunblocknya. Claims dari bedak ini katanya mereka mengandung multi minerals dan juga skin brightening pearls. Tapi sayangnya untuk packaging baik dari box atau dari bedaknya sendiri agak susah untuk ngebaca nama shade-nya. Jadi dia tuh kecil banget. Biasanya kan namanya kan agak gede gitu ya nama shade-nya. Tapi kalau dia itu di printnya di sini nih, deket sama expired. Nih, ini kecil banget. Jadi sampai sekarang juga aku masih suka susah gitu bacanya. Terus kalau untuk di packaging luar dia itu ada di sini. Nih, kecil banget. Untuk packagingnya sendiri aku suka walaupun dia di bawah 100.000, tapi dia itu kayak elegan gitu loh. Dan menurut aku brand Lakme itu agak elegan dan juga kesannya tuh pricey gitu, padahal sebenarnya dia masih sangat-sangat affordable. It comes with a mirror. Terus juga yang uniknya tuh sponsnya. Jadi sponsnya itu cuma ada satu sisi yang bisa kita pakai. Nah, ini adalah sisi yang bisa kita pakai, dan dia itu bukan yang kayak spons berpori, tapi dia berbulu-bulu gitu. Jadi kayak ada microfiber gitu. Terus di sisi yang sebelahnya ini adalah leather atau kayak kulit gitu. Gak kelihatan ya di kamera ya. Pokoknya kayak kulit jeruk gitu kalau kalian tahu. Jadi kita cuma bisa pakai satu sisi doang. By the way, aku juga baru tahu ternyata Lakme itu punya beberapa jenis compact powder. Jadi bukan cuma yang varian ini, tapi aku punya yang varian si Skin Brightening Compact ini. Jadi dia itu punya 4 shade di series yang ini. Ini adalah swatches dari keempat shades bedaknya. Jadi di sini ada yang warna fair, ada warna light, medium, dan juga deep. Aku udah pernah coba yang medium dan juga yang deep. Tapi kalau yang deep itu terlalu tua di aku, makanya aku jadiin bronzer aja. Ini sengaja aku baru pakai foundation aja, belum aku set pakai bedak. Langsung aja aku mau ngasih tunjuk kalian gimana hasil dari bedak ini. Jadi ini aku baru pakai foundation, dan hasil foundationnya itu bukan yang matte, bukan satin, bukan dewy juga, jadi kayak normal gitu. Ini aku biasanya, ini tuh emang belum pernah aku pakai sponsnya. Masih ada plastiknya juga karena untuk kebutuhan filming aku mau ngasih lihat kalian. Karena aku tuh selalu aplikasinya pakai brush. Jadi biar dia hasilnya tuh lebih kayak natural gitu loh hasilnya. Ini super ringan. By the way, ini aku lagi make yang medium. Untuk kalian yang punya tone sama kayak aku, ini bener-bener cocok banget, nggak abu-abu. Ini aku zoom, kalian bisa lihat bedanya. Yang ini jadi lebih flawless, dan yang ini masih foundation, belum aku kasih bedak, masih kayak gini. Dia itu bikin matte, memang sih semua bedak itu bikin hasil matte. Tapi kalau ini tuh nggak yang kayak matte bikin kering gitu loh, jadi flawless, terus juga lebih ke normal sih aku nyebutnya. Dia nggak ngasih efek yang bikin matte, nggak bikin dewy juga. Tuh. Jadi dia untuk ngeset aja sih menurut aku. Untuk sebelahnya aku mau ngasih tunjuk kalian, aku pakai spons dari bedaknya. By the way, ini aku suka banget sama sponsnya. Karena biasanya kalau misalnya bedak-bedak compact dari brand lain itu dia dikasihnya yang ada kayak spons berpori gitu kan. Kalau ini tuh yang fiber, jadi dia hasilnya lebih natural. Terus juga biasanya kalau yang spons itu setelah disimpan lama kan jadi kayak menggumpal, terus juga bikin bau gitu kan. Tapi kalau ini tuh enggak, dan ini bikin hasilnya jadi lebih natural finish. Nah, ini setelah aku zoom, kalian bisa lihat dari dekat.
Jadi kalau misalnya pakai spons, dia memang agak lebih cover daripada yang pakai brush, karena yang brush itu emang tujuannya aku untuk natural finish. Menurut aku bedak ini enak banget untuk dipakai touch up, karena dia itu bener-bener ringan. Terus juga ketika kita berminyak, dia itu nggak bikin foundation kita menggumpal, tapi dia justru kayak memperbaiki tekstur dari foundationnya yang udah mulai menghilang. Selanjutnya, berhubung aku punya shade yang lengkap yaitu 4-4-nya, aku mau ngasih tunjuk kalian dua warna yang lainnya, karena nanti yang deepnya aku akan pakai untuk bronzer. Jadi aku akan semaksimal mungkin memanfaatkan keempat warna ini. Selanjutnya aku mau ngeset di under eye. Sebenarnya ini tuh udah kena bedak, udah keset, tapi ini aku mau pakai yang warna light untuk kasih lihat kalian ini juga bisa dipakai untuk ngeset under eye. Ini aku makainya yang mini beauty blender atau mini sponge. Bisa juga kalau misalnya kalian pakai concealer untuk ngerapiin alis, ini untuk ngeset di bagian situ juga bisa. Sumpah aku suka banget. Ini under eye aku yang sangat-sangat dark, udah ke cover. Bukan karena bantuan dari concealer, tapi bantuan dari warna si compact powder ini. Tuh, much better. Masih pakai shade yang sama. Ini aku juga mau taruh di bagian T-zone untuk highlight. Ini kan tadi aku pakein concealer juga ya. Ini untuk lebih ngasih kesan brighter than the other area. Selanjutnya aku mau pakai bronzer, karena aku nggak pernah sama sekali nge-skip bronzer. Itu amat sangat penting dan crucial buat aku. Jadi ini aku mau pakai yang warna deep untuk nge-bronze. Ini tuh sebelumnya udah pernah aku pakai untuk make upin cowok, karena aku kan sebenarnya juga MUA ya. Aku biasa dapat panggilan makeup untuk syuting sama untuk photoshoot. Jadi ini di job aku yang terakhir untuk syuting iklan, aku make upin cowok, dan mereka itu skin tone-nya bener-bener gelap. Pas aku pakai ini bener-bener cocok. Jadi aku make upin mereka tuh cuma pakai moisturizer sama bedak doang. Aku nggak perlu pakein concealer atau foundation tipis-tipis lagi, karena warnanya tuh ini udah cocok banget sama skin tone cowok. Jadi untuk MUA yang suka make upin cowok, ini aku amat sangat rekomendasikan karena warna gelapnya itu cocok banget. Sumpah aku suka banget. Jadi kalau misalnya untuk bronzer tapi pakai bedak, bukan pakai bronzer yang beneran, dia itu hasilnya bakalan lebih flawless, lebih nyatu sama kulit. Terus juga warnanya tuh nggak terlalu coklat, nggak terlalu orange, dan juga nggak terlalu gelap gitu loh. Jadi bener-bener the real bronzing. Kalian tahu nggak sih kalau para MUA kondang kayak Buba kayak gitu-gitu, mereka tuh nge-contour atau nge-bronzing pakai foundation yang warnanya lebih gelap atau pakai compact powder yang warnanya lebih gelap. Maksudnya tuh dia tetap ada dimensinya tapi bakalan lebih natural dan juga lebih nyatu sama kulit, jadi nggak kelihatan di bronze gitu loh. Cuma ini hasil bronze-nya, I really love it. Nah kalau misalnya kalian suka contouring atau bronzing yang tajam gitu, kalian bisa pakai yang shade fair untuk di bawah konturnya. Ini aku pakai bedak lagi, tapi aku pakai yang masih baru atau yang masih bersih, biar warnanya nggak kecampur. Tuh kayak gini. Ini bisa juga dipakai untuk ngeset under eye untuk kalian yang punya skin tone brighter than me. Tuh kayak gitu. Kalau terlalu putih kalian bisa di blend aja. Tuh ini untuk hasil contouring atau bronzing yang hasilnya itu bener-bener sharp dan juga lebih presisi. Keempat shades-nya udah aku pakai dan kalian bisa jadiin skin tone aku sebagai referensi kalian dalam memilih shade. Tapi misalnya kalau kalian beli salah warna, misalnya nih keputihan, kalian bisa pakai foundation yang lebih gelap, atau misalnya kalian salah beli foundation yang kegelapan, kalian bisa pakai warna compact powdernya yang lebih terang. Ya pokoknya begitulah sebaliknya untuk koreksi kesalahan warna ketika kalian dalam membeli foundation atau compact powder. Nah ini sebelum aku lanjut ke blush on, sebelum aku pakai setting spray, aku mau kasih tahu kalian untuk resultnya sebelum di set. Jadi untuk kalian yang belum punya setting spray, aku akan ngasih tahu hasilnya. Honestly ini sebenarnya kalau dilihat dari deket banget, dia agak sedikit terlihat apa ya, kering, karena
karena si bedak ini tuh nggak mengandung silikon yang bikin pori-pori itu menjadi tersumbat atau bikin kesan soothing gitu loh. Jadi dia itu agak sedikit masuk ke dalam pori-pori dan juga lipetan-lipetan, garis-garis halus, fine lines, dan juga smile lines. Jadi menurut aku untuk kalian yang punya kulit kering, ini agak bikin kulit kalian tambah kelihatan kering. Tapi ini kan sebelum pakai setting spray ya. Nah kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, kalian harus semuanya tuh pakai setting spray yang hasilnya dewy atau juga lebih bikin satin. Kayak misalnya pakai setting spraynya si Studio Tropic yang warna pink yang flawless, atau pakai setting spraynya dari Lux Crime. Tapi dari segi ketahanannya, karena aku udah pernah pakai sebelumnya di luar, ini menurut aku oke, ketahanannya cukup lama, jadi aku nggak perlu touch up. Karena kebetulan juga walaupun aku kulitnya oily, aku lebih suka hasil yang oily gitu, jadi nggak kelihatan kering gitu loh muka aku, lebih kelihatan sehat dan juga glowing. Sayangnya waktu kemarin aku pakai, aku nggak vlogging karena memang baru sekarang aku syuting reviewnya. Tapi untuk hasilnya aku masih inget, aku nggak touch up sama sekali hari itu, masih oke banget throughout the day. Jadi kalau di close up, kalian bisa lihat di under eye aku, dia memang creasing, jadi masuk ke dalam lipetan-lipetan atau garis halus dari mata, tapi nggak separah itu sih, masih bisa kalian koreksi. Atau kalau misalnya, ini kan tadi aku tambahin bedaknya tuh khusus untuk di under eye ya, tapi kalau misalnya nggak aku pakein, jadi benar-benar cuma bedak untuk seluruh muka, cuma lewat aja gitu, nggak benar-benar difokusin kayak tadi aku pakai sponge, itu tuh nggak mengganggu banget sih, maksudnya nggak terlalu creasing kayak gini. Dan ini juga aku kasih lihat kalian sebelum aku pakai setting spray. Jadi sekarang aku mau nunjukin setelah aku pakai setting spray hasilnya kayak gimana. Ini aku mau pakai setting spraynya yang Studio Tropic Original Priming Water. Ini tuh bikin hasilnya nggak yang matte, nggak yang dewy, jadi dia tuh kayak normal gitu sih, tapi dia klaimnya adalah soft matte. Ini by the way tuh sebenarnya aku nggak pernah loh pakai setting spray sebelum semua makeup aku jadi atau selesai. Tapi ini aku mau langsung kasih tahu kalian aja hasilnya kayak gimana, biar nggak terlalu lama videonya, karena aku masih mau filming di video yang berbeda juga. Nah ini setelah aku pakai setting spray, jadi setelah pakai setting spray itu nggak terlalu kering kayak tadi, jadi lebih nyatu sama kulit dan juga benar-benar aman banget buat kulit yang kering ataupun kombinasi. Ini setelah aku pakai setting spray di under eye tuh nggak creasing kayak tadi. Dan ini kalau dari deket hasilnya benar-benar flawless banget. Kesimpulan dari aku adalah bedak ini benar-benar ringan banget, aku suka banget. Bisa untuk kombinasi, bisa untuk oily skin, bisa untuk sensitif dan juga kulit yang kering. Tapi ini tuh harus pakai setting spray biar lebih nempel sama kulit. Kalau misalnya kalian belum punya setting spray, solusi dari aku adalah kalian tuh aplikasiinnya pakai brush aja biar hasilnya lebih tipis dan juga lebih natural. Ada sebuah tips dari aku, kalau misalnya kulit kalian tuh benar-benar kering banget dan pakai bedak ini malah bikin teksturnya lebih terlihat jelas, apalagi untuk kulit kalian yang kayak mengelupas gitu waktu kering, aku punya tips juga selain pakai setting spray. Jadi kasih aja highlighter kayak gini, bisa sebelum pakai setting spray, bisa sudah pakai setting spray pakai highlighternya, biar kesannya tuh kulit kalian sehat gitu loh, nggak kering, jadi lebih kayak glowing atau juga kulit yang normal gitu. Oh ya, untuk bronzing aku juga mau ada tambahan, jadi aku lupa ngekontur hidung aku. Ini aku pakai brush dan aku pakai shade yang deep yang untuk bronze tadi. Tuh, ini tuh bener-bener bagus banget untuk bronze karena nggak terlalu gelap gitu loh, bener-bener natural banget. Ini juga setelah aku pakai setting spray, dia masih nyatu banget sama kulitnya, jadi nggak kayak kepisah-pisah atau kegeser gitu loh bedaknya. Ini juga udah aku pakein blush on, udah aku pakein highlighter setelah pakai setting spray, nggak kegeser sama sekali bedaknya, bagus banget. Setelah aku googling, ternyata klaim dari bedaknya dia itu mengandung B3 yang bisa bikin kelembapan kulit kita tuh terjaga, terus juga meningkatkan keratin untuk memperbaiki struktur permukaan kulit. Setelah apa yang aku rasakan, klaimnya itu menurut aku
kadang sesuai, kadang enggak, karena tergantung dari tipe atau kondisi kulit kita saat kita pakai. Sebenarnya kulit aku yang oily ini tuh bisa juga kering kadang, jadi ini tuh keadaannya lagi keadaan yang lumayan kering gitu. But overall kalau dilihat secara menyeluruh, ini tuh benar-benar flawless banget. Sesuai judul video ini, aku nggak cuma ngomongin compact powder, tapi aku juga akan ngomongin liquid matte dari Lakme. Jadi sekarang aku mau ngasih lihat kalian dulu packagingnya. Jadi packagingnya itu ada dua warna gini. Aku nggak ngerti apakah ini packaging lama, packaging baru. Pokoknya dia itu dibedain. Jadi ada packaging yang berwarna, ada packaging yang sama semua gini. Tapi untuk nama-nama dari shadesnya tetap berada di bagian tutupnya. Jadi kalau dari packaging dusnya ini, dia itu shadesnya di print dengan warna yang sama kayak warna lipstiknya. Terus juga dus yang berwarna ini tuh dia warnanya kayak pucet-pucet gitu loh, kayak terlalu gonjreng-gonjreng. Aku takutnya tuh kalau dipakai di kulit bibir aku yang gelap ini terlalu pucet gitu. Tapi ternyata setelah aku swatch di bibir aku aman semua. Jadi tuh si dus-dus ini sama shades-shades yang ada print warnanya kayak gini, itu beda banget sama warna asli si lipstiknya. Jadi beda gitu loh. Nah, ini aku akan kasih lihat kalian. Ini aku kelompokin untuk warna yang terang. Ada 4 warna terang. Di sini ada warna nectar, ada warna pose, ada warna lace, dan juga ada warna sunset. Terus untuk keempat warna lainnya, ini aku kelompokin untuk warna-warna gelapnya. Jadi di sini yang pertama ada warna rose, ada warna brick, ada warna scarlet, dan juga ada warna rosewood. Untuk packaging botolnya sendiri ini bener-bener elegan banget, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, bener-bener pas. Terus juga karena emang brand Lakme itu warnanya adalah merah marun, jadi lebih terlihat kayak elegan gitu loh. Aku suka banget karena sleek gitu. Terus juga desainnya tuh nggak yang rame, dia shadesnya ada di bawah. Terus cuma ada tulisan Lakme Classic Reinvent dan juga Liquid Matte. Untuk aplikatornya sendiri dia kayak gini bentuknya. Dia bukan yang kayak lunak atau bisa fleksibel gitu, tapi ini bener-bener nyaman banget dipakai. Bentuknya tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas banget untuk dibentuk bibir kayak gimana pun. Dia tuh teksturnya nggak terlalu kental, nggak terlalu cair juga. Jadi tuh saking ringannya, dia kalau misalnya berlayer-layer gitu dipakainya benar-benar masih nyaman, nggak ngegumpal sama sekali. Jadi kalau untuk touch up masih benar-benar nyaman banget. Ini yang udah lama aku swatch, dan yang ini freshly applied. Dia warnanya agak sedikit lebih menggelap gitu setelah diaplikasikan berapa lama kayak gini. Jadi waktu pertama kali diaplikasin tuh dia warnanya bener-bener terang banget, tapi lama-lama dia bakalan agak lebih gelap sedikit gitu, tapi nggak sepenuhnya berubah warnanya. Untuk wanginya dia itu nggak bisa dibilang wangi juga sih, nggak dibilang bau juga, jadi kayak ada aromanya tapi nggak begitu kecium. Jadi bener-bener nggak ganggu untuk hidung kalian yang sensitif. Kalau kalian nanya ngesetnya lama apa enggak, dia itu cepet ngesetnya kalau misalnya kalian makainya tuh kayak satu layer gitu, kayak tipis-tipis aja. Tapi kalau kalian makainya tebel berlayer-layer, dia membutuhkan waktu untuk ngeset. Tapi tuh ini hitungannya cepet sih menurut aku tuh. Jadi tinggal yang tebel-tebel ini aja, karena nggak mungkin juga kita pakai di bibir tuh setebel ini kan. Jadi hitungannya dia benar-benar cepet banget ngesetnya. Nah, yang aku suka dari lipstick ini adalah dia itu benar-benar pigmented banget. Sekali oles saja tuh bisa langsung nge-cover, terutama kulit bibir aku yang gelap ini. Bener-bener langsung ketutup. Ini aku akan kasih contoh, dan sekarang aku bingung mau pilih warna apa, karena 8 warna ini bener-bener bagus semua. Aku udah coba di bibir aku, gak ada yang pucat sama sekali. Bener-bener sangat, apa ya, dark lips friendly banget. Ini kondisi bibir aku lagi agak pecah-pecah kering gini, dan sengaja aku nggak pakai lip balm untuk ngasih lihat kalian. Jadi katanya kalau misalnya mau bikin ombre lips, direkomendasinya itu yang warna lace dulu ke seluruh bibir. Lihat deh, ini tuh walaupun warna yang paling muda, dia bisa langsung nge-cover bibir aku yang gelap, dan nggak perlu diolesin berkali-kali, tinggal dirata-ratain aja. Biasanya kalau lipstick yang nggak intens atau nggak pigmented, kita tuh harus berkali-kali ngambil lipsticknya terus diolesin lagi gitu kan. Tapi ini tuh tinggal diratain aja. Lihat deh, ini tuh yang paling muda tapi sama sekali nggak pucet di aku. Ini bener-bener masih wearable banget kalau dipakai sendirian, nggak dicampur warna lain.
Terus untuk di bagian tengah bibir ada dua pilihan warna yang paling gelap, yaitu yang scarlet dan juga rosewood. Kalau yang rosewood itu dia lebih ke orange gitu, kalau yang satunya tuh lebih ke merah pink fuchsia gitu. Jadi terserah kalian mau lebih ke peach atau lebih ke pink sih ombrenya. Tapi sekarang aku mau pakai yang rosewood dulu. Cantik banget. Ini bener-bener ombre yang aku banget warnanya. Sumpah perpaduannya cantik banget. Lihat deh, ini tuh nggak nyampe 1 menit, berapa detik setelah kita aplikasiin aja dia langsung ngeset. Terus untuk dari deketnya, di bibir aku yang kering tadi, dia nggak bikin tekstur bibir aku yang kering atau yang mengelupas jadi makin kelihatan. Karena ini tuh lipstiknya bikin lembab gitu loh. Ini setelah aku googling juga, katanya dia itu ada vitamin A dan juga E. Dan setahu aku vitamin E di seluruh ya pokoknya apapun yang ada vitamin E nya itu fungsinya tuh untuk melembabkan. Terus dia juga ada kandungan shea butternya, aku nggak tahu bacanya tuh shea atau shea, sampai sekarang nggak ngerti. Terus juga klaimnya itu warnanya intense dan finishnya matte. Tapi menurut aku ini tuh finishnya nggak matte karena dia bener-bener nggak narik, justru dia malah melembabkan gitu loh. Nah untuk ketahanannya sendiri, ini aku pas make dan ombre itu aku makan nasi padang hari itu. Jadi setelah aku makan nasi padang tuh biasanya kan kayak hilang banget ya, karena berminyak kan nasi padangnya. Tapi ini tuh sama sekali nggak hilang seluruhnya gitu loh, masih ada stainnya dan cuma di bagian dalam bibirnya itu. Jadi untuk yang luarnya ini kan aku ombre ya waktu itu, nggak hilang. Jadi tuh aku waktu itu touch up-nya cuma di bagian dalamnya, di bagian ombrenya aja, nggak di seluruh bibirnya aku touch up pakai 2 warna. Ini bener-bener ringan dan juga nyaman banget. Aku suka banget liquid matte dari Lakme ini. Ini adalah salah satu liquid matte kecintaan aku. Tada, this is the final look. Ini aku udah selesaiin makeup aku dan sekarang aku mau ngasih info ke kalian kalau misalnya kalian nanya bisa beli di mana. Jadi kalian bisa beli compact powder dan juga liquid matte dari Lakme ini di Shopee official store-nya Lakme. Kalian bisa beli seluruh produknya dari Lakme di situ karena lengkap banget. Terus juga sering ada diskon. Nah, kalau lagi diskon tuh bener-bener lumayan banget harganya. Kalau misalnya compact powder ini kan harga normalnya adalah 80.000 atau 79. Kalau lagi diskon tuh cuma 35.000 aja, beb. Dan kalau si liquid matte ini harga aslinya adalah 69.000 atau 70.000. Kalau lagi diskon cuma 57.000. Bener-bener lumayan banget kan? So kalau misalnya kalian beli waktu harganya lagi normal pun, ini tuh bener-bener murah banget, masih di bawah 100.000, amat sangat worth it dari segi kualitasnya juga. So itu semua review dari aku tentang compact powder dan juga liquid matte dari Lakme. Semoga video ini sangat membantu dan bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!